Halo Besti-Besti ada di seluruh dunia, berjumpa kembali bersama dengan Irna. Jadi video kita kali ini, Besti-Besti yang baik, yang cantik, yang ganteng, orang-orang baik yang saat ini menonton video Irna, itu tentang saya mau memperlihatkan barang-barang yang akan saya bawa ke Indonesia. Yes, Besti-Bestiku, saya akan pulang ke Indonesia, tapi nggak akan lama di sana, cuma 3 minggu saja. Kepulangan saya ini juga Besti-Besti itu secara tiba-tiba, oke? Dan juga ini semua karena anugerah cinta kasih Tuhan yang begitu dalam hidup saya, sehingga Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatan untuk bertemu dengan orang tua, keluarga, sanak saudara yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan ini semua karena Tuhan sendiri. Amin. Dan ya, aku begitu exciting benar untuk bertemu dengan mereka yang ada di Indonesia. Setelah sekian lama 15 tahun saya tidak pulang ke Indonesia. Besti-bestiku, bayangkan 15 tahun dan baru sekarang saya mempunyai keinginan untuk berlibur ke Indonesia guna bertemu dengan orang tua, sanak saudara, keluarga yang ada di sana. Dan tentu saja kalau ada yang baru di sini, selamat datang. Nama saya Irna, saya orang Indonesia yang tinggal di negara Belanda, dan ku harap kalian semua menikmati video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, kasih jempol yang manis, komen, dan terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu guna menonton video saya kali ini, dan kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sukacita, salam sehat-sehat, salam bahagia, salam tetap semangat dalam mencapai impian kita, salam sejahtera, salam silaturahmi buat kita semua, dan salam sukses buat kita semua. Dan kiranya Tuhan akan selalu menolong, melindungi, memberkati kehidupan kita bersama dengan keluarga kita yang tercinta. Amin. Dan saatnya besti-bestiku kita mulai. Oke. Dan seperti kalian lihat saat ini, barang-barang yang saya akan bawa ini begitu banyak sekali besti-besti. Sedangkan keseluruhan bagasi yang akan saya bawa itu cuma 30 kilo. Dan 15 kilo kalau nggak salah itu bisa dibawa ke dalam pesawat. Bayangkan, jadi saya bingung ini. Apalagi saya sudah membeli begitu banyak coklat-coklat yang enak-enak, Snoopy buat keluarga saya Indonesia. Apalagi anak dari kakak saya itu ada 3 ya. Dan kepulangan saya ini itu karena ya saya punya urusan dengan mereka di Indonesia. Lagian kakak saya yang laki-laki itu baru saja dipanggil Tuhan, dan semenjak dia sakit itu dia selalu mencari saya. Dan semua informasi update yang kakak saya perempuan kirim kepada kami itu tidak kami terima sama sekali. Sampai kami juga bingung, suami saya juga bingung, dan banyak juga ya saudara-saudara membawa kabar itu kepada saya lewat YouTube. Karena seperti sudah saya jelaskan di video saya kemarin, itu fokus saya itu hanya kepada suami dan anak-anak saya, juga dalam hidup saya dan pekerjaan saya, rumah tangga saya sendiri. Dan seperti kalian tahu kan, 20 tahun saya itu seorang diri di sini, menjadi seorang wanita yang mandiri. Tangan saya inilah yang membesarkan dan mengurus, merawat anak saya, tentu saja bersama suami, tapi kebanyakan di rumah itu saya besti-besti. Oke, jadi tentu saja ada kekecewaan, iya kan? Masa saya punya keluarga, orang tua, tapi mereka tidak pernah ada dan hadir dalam hidup saya. Ya seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mulai fokus dengan apa yang saya lakukan, fokus dengan kehidupan saya bersama suami dan anak saya. Mulai kerja keras, membuat hidup saya di sini menjadi lebih baik, memberikan masa depan yang baik buat anak saya. Iya toh? Dan akhirnya saya putus kontak dengan mereka. Saya juga sudah mengganti nomor saya. Tentu saja mereka nggak ada eksis dalam hidup saya lagi, kecuali ya lewat suami saya. Tapi saya dan kakak saya laki-laki itu begitu dekat, sekali dekat. Mau tidak mau saya harus lepaskan juga. Padahal kami itu selalu terhubung langsung ya, selalu telepon, tanya-tanya kabar gimana di Indonesia, gimana dengan anak-anakmu. Tapi setelah itu langsung shutdown, sampai saya lupa semuanya. Karena saya sudah mulai menyibukkan diri saya dengan hal-hal yang membuat hidup saya dan keluarga saya, suami dan anak saya itu ada keinginan, ada impian untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah dia jatuh sakit begitu parah, dia selalu mencari saya. Dan saya mendapat kabar dari mereka kalau kakak saya itu sakit parah, selalu mencari saya, menyebut nama saya. Dan saya waktu itu di pikiran saya itu, yang benar saja kok kakak saya laki-laki itu kok sakit gitu loh.
sakit apa? Jadi bingung juga aku, karena saya tahu dia itu laki-laki yang sehat dan kuat, dan orangnya itu nggak pernah menyerah, apalagi dia sangat mengasihi ketiga anaknya gitu loh. Jadi aku pikir, ada orang tua di Indonesia, ada kakak saya perempuan, ada keluarga, ada saudara, banyak kan di Indonesia daripada saya di sini seorang diri, nggak ada siapa-siapa kecuali saya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan Allah yang tidak pernah mengecewakan hati saya, yang tidak pernah meninggalkan saya dan menelantarkan saya sebagai anak yatim piatu. Jadi satu hal di sini, besti-besti, selalu dekat dengan Tuhan, selalu dekat dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan mencari validasi di luar, jangan mencari validasi kepada siapapun, karena itu semua hanya akan mengecewakan hidup saudara dan saya. Amin. Kita hanya mencari validasi dari yang di atas, Tuhan sendiri. Amin. Dan kepergian kakak saya itu juga memang sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan beritahu ya rahasianya. Gitu loh. Kebetulan kakak saya itu dia juga seorang pendeta, suaminya juga pendeta. Pelayanan mereka berdoa, suami istri selalu mendoakan kakak saya juga, dan Tuhan sudah memberitahu kepada mereka lewat Roh Kudus kalau kita itu harus kuat, karena saatnya buat Tuhan akan ambil dia. Jadi sudah Tuhan atur segalanya. Apa yang sudah Tuhan lakukan itu begitu indah. Mungkin kita sebagai manusia ya nggak merelakan, nggak ikhlaskan, tapi itulah Tuhan. Cara Tuhan itu beda dengan cara kita, ya toh. Dan kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada yang kuasa di atas. Kita nggak tahu. Yang kita lakukan itu hidup yang baik dan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Dan setelah saya mendapat kabar kalau dia sudah dipanggil Tuhan, saya shock, saya kaget, sampai aku termenung. Nggak mungkin kan? Saya nggak percaya gitu loh. Dan akhirnya saya berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Karena hidup kita itu nggak semau gue saja seperti itu ya. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal, baik itu dalam kesedihan, penderitaan, dalam suka dan senang. Ya toh, selalu libatkan Tuhan. Amin. Dan akhirnya saya pasrah, saya menyerah kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup saya. Dan akhirnya Tuhan kabulkan doa saya, karena saya doa itu saya minta tanda dari Tuhan, jika sekiranya Engkau izinkan saya untuk kembali pulang kepada orang tua dan keluarga saya Indonesia. Tuhan kabulkan. Bayangkan, dia tidak pernah mengecewakan kita, dia tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penyayang, sabar, dan pengampun. Amin. Dan akhirnya setelah saya mendapat petunjuk dari Tuhan, saya langsung share kepada suami saya, dan saya langsung membooking tiket Singapura Airlines. Siapa sih nggak tahu ya pesawat Singapura Airlines, pesawat yang besar, dan tiketnya pasti wah okidoki ya. Jadi saya akan pulang sendirian, karena kebetulan anak saya juga harus mengikuti ujian akhir. Jadi ya mau tidak mau suami saya harus tinggal, dan suami saya, wah mama mau pulang ke Indonesia, aku cemburu. Aduh. Kepulangan saya ini kan ya nggak di planning gitu loh, tiba-tiba saja. Dan setelah mereka mendapat kabar kalau saya akan pulang, ya mereka senang. Tapi itulah teman-teman, kakak saya sudah tahu siapa saya. Kalau saya sudah ambil keputusan untuk walk away, di situ saya tidak akan kembali. Menoleh ke belakang pun tidak akan pernah. Karena buat saya selama puluhan-puluhan tahun, saya sudah menunggu mereka. Benar, menunggu mereka. Tapi mereka tidak pernah muncul, datang dalam hidup saya. Akhirnya saya sendiri yang capek ya. Saya selalu berharap, memohon kepada Tuhan, berdoa, sabar kapan mereka datang pada saya, hadir dalam hidup saya. Tapi semua harapan saya itu sia-sia. Akhirnya ya saya ambil keputusan, you know what, it's time for me to fokus dalam hidup saya, suami dan anak saya, dan rumah tangga saya sendiri, gimana untuk menjadi lebih baik. Ya itulah besti-besti ya, ada kekecewaan ya, tapi puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dan kakak saya yang perempuan itu, dia datang ke sini 2 kali, tapi liburnya itu nggak panjang, gak lama dia di sini, cuma 2 minggu. Selama kakak saya ada di sini, kehidupan saya itu kayaknya merasa ringan. Karena ada kakak ya, mungkin besti-besti yang tinggal di Eropa itu juga merasakan kalau ada orang tua, ada keluarga datang, wah senang ya. Bisa meringankan beban kita, kayak membantu kita di rumah, atau menjaga anak kita, memperhatikan kita, menemani kita. Benar tidak? Kakak saya datang ke sini itu nggak hanya tinggal di rumah saja untuk jaga anak atau jadi budak saya, enggak. Saya ajak dia jalan-jalan ke Paris. Itu impian dia untuk melihat Menara Eiffel sampai naik ke puncak
puncaknya. Terus kami langsung berangkat naik pesawat ya ke Venesia. Dia juga ingin lihat Venesia. Dia kaget, wah kok semuanya pada air ya. Seperti itu. Terus dia juga punya teman yang tinggal di Belgium. Jadi ya kami antar dia ke sana untuk bertemu dengan temannya di sana. Ya seperti itu. Kalau dia datang ke sini langsung kita jalan-jalan. Bukan hanya di dalam Belanda saja tapi keluar Eropa. Oke? Jadi ya seperti itu. Kalau ada keluarga datang, jangan lupa diajak jalan-jalan keluar. Jangan hanya tinggal di rumah. Ya atau kasihan mereka. Sudah datang jauh-jauh terus hanya tinggal di rumah saja. Itu juga nggak bagus ya. Jadi ya seperti ini besti-besti. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Anugerahnya, cintanya, penyertaannya, perlindungannya yang selama ini dia berikan dalam hidup saya. Bersama suami dan anak-anak saya, rumah tangga saya sangat bersyukur dengan ini semua. Dan satu hal di sini besti-besti, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi selalu dekat dengan Dia. Selalu berdoa, mencari wajahnya. Kalau kita melakukan kesalahan, minta ampun. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha penyayang dan pengampun. Dia akan selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Walaupun dosa-dosa kita itu banyak sekali, Dia tetap akan mengampuni kita. Dan memulihkan serta menyembuhkan hati kita ini. Dan hidup kita, keseluruhan jiwa, jasmani, rohani kita. Amin. Dan saya langsung video call bersama anaknya 3. Wah, anak-anaknya senang sekali. Istrinya senang bisa melihat saya, dan saya juga sempat ngobrol dengan kakak saya. Awalnya dengan kakak saya duluan yang perempuan. Kami banyak bercerita, banyak sekali. Dan di samping itu juga kami sangat bahagia, senang. Tapi ya dengan pengalaman-pengalaman itu juga kita banyak belajar ya untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Dan juga saya sempat video call bisa melihat kakak saya laki-laki untuk terakhir kalinya. Ada kesedihan, ya tentu saja ada kesedihan yang mendalam dalam hati saya. Apalagi dia itu kakak yang paling kami kasihi dan paling dicintai. Dia itu anak kebanggaan semua keluarga juga dalam hidup saya. Tapi ya siapa mau lawan jalannya Tuhan? Kalau Tuhan sudah berfirman Dia adalah milikku, aku akan menjemput Dia, gimana? Apakah kita mau menentang yang maha kuasa? Tentu saja tidak, iya kan? Jadi ya yang kita lakukan itu hanya ikhlaskan, relakan kepergiannya. Jadi ya seperti itu, ikhlaskan kepergian orang yang kita kasih dan cintai. Walaupun itu sangat menyakitkan ya, melukai hati kita, tapi ya Tuhan tahu yang terbaik ya dalam hidup kita dan juga orang yang kita cintai yang sudah dipanggil oleh yang maha kuasa di sorga. Dan juga saya sempat video call dengan anak-anaknya sambil memperlihatkan rumah yang ditinggalkan oleh kakak saya laki-laki yang belum terselesaikan. Saya langsung lihat, wah kok rumahnya belum selesai. Benar ya, hati saya gayanya itu tergerak gitu loh, penuh belas kasihan. Apalagi dia yang punya anak 3. Ya dibilanglah mereka itu gaya anak saya sendiri juga, karena mereka itu kan anak dari kakak kandung saya sendiri. Jadi saya langsung lihat keadaan rumahnya. Bilang, wah kasihan benar. Rumah yang dia bangun itu belum terselesaikan semuanya. Aku beritahu pada mereka, biar saya saja yang akan menyelesaikannya itu. Ya seperti itu ya, biar bagaimanapun kita itu gaya punya hati yang peduli. Dan ada hati juga mau membantu ya. Apalagi kakak saya sudah berpesan untuk melihat anaknya 3 dan ya yang keempat itu istrinya. Jadi sepeninggal dia itu gaya gak gampang untuk melepaskannya gitu loh. Tapi ya itulah ya, takdir yang menentukan hidup kita. Anyway, saatnya kita akan melihat barang apa saja yang saya akan bawa ke Indonesia, besti-bestiku. Jadi inilah semua barang-barang yang saya akan bawa ke Indonesia. Ini bagian Snoopy Chocolate, dan ini ya parfum yang saya beli di Victoria's Secret. Saya akan bawa juga. Ini set ya, ini masih ada harganya. Dan masih banyak lagi parfum-parfum yang akan saya bawa ke Indonesia. Dan juga makeup, dan di tas-tas ini semuanya sudah ada isinya ya. Ini tas Dior asli ya. Ini tas-tas makeup yang saya dapatkan dari mereka. Semuanya ini akan saya bawa untuk diberikan kepada kakak saya. Ini lipstick Dior. Ini Dior juga. Ini Chanel, ini Hollister, ini Chanel, ini Saint Laurent, ini Hollister, ini Lancome. Ada juga pewarna kuku saya akan bawa, tapi selebihnya ini lipstick semuanya. Ini juga pewarna kuku aku akan bawa, dan di sini juga masih ada ya besti-besti. Ini lipstick yang dari Maybelline, baru ya, baru. Masih ada mascara, masih baru semuanya. Dan berikutnya ini juga ya, makeup dan parfum.
Oke, masih baru, masih terbungkus juga dalam plastik. Ini yang dari Alien Mugler. Dan sekalian tasnya juga saya akan bawa pulang ke Indonesia. Dan lipstick yang dari Maybelline masih baru, dan juga Victoria's Secret lip gloss. Ini juga maskara yang dari L'Oreal, masih baru, masih terbungkus ya. Dan berikutnya ini juga lipstick, lihat nih, lipstick. Ini parfum Skandal. Ini body lotion yang dari Victoria's Secret. Dan masih banyak lagi ya barang-barang yang saya akan bawa ke Indonesia. Dan masih ada lagi juga yang di sana itu saya akan berikan kepada om saya. Ini pakaian dari anak saya Alex, jaket yang dari Nike, dan cover kecil ini. Dalam ini saya akan isi pakaian, dan juga laptop Mac, laptop yang pertama kali yang saya beli itu akan saya bawa dan diberikan kepada anak perempuan dari kakak saya laki-laki, agar supaya dia bisa belajar ya. Berikutnya ini juga masih ada ya coklat dan cipatu. Ini akan saya berikan kepada kakak saya perempuan karena ukuran kaki kami itu sama 36. Aduh, diperlihatin ini kakak saya senang, benar senang. Bayangkan besti barang-barang yang saya akan bawa pulang. Dan tas ini yang saya banyak kali pakai, merek yang dari Ralph Polo, itu akan saya bawa untuk diberikan kepada istri kakak saya laki-laki. Dan berikutnya tas yang belum saya pakai, ini saya beli di Luxury Mall de Bayenkorov dari Michael Kors. Ini saya akan berikan kepada kakak saya, masih terbungkus ya. Dan berikutnya ini tas yang dari Michael Kors asli ya. Ini saya beli di outlet Roermond, masih baru, belum pernah saya pakai. Saya akan bawa pulang buat anak perempuan dari kakak saya laki-laki. Dan ini kacamata. Dan berikutnya ini sneaker yang dari Michael Kors, saya beli di Bayenkorov ya. Dan berikutnya ini sepatu sneaker yang dari Guess, saya beli juga di toko Guess sendiri ya, yang di Centrum West. Masih baru, saya belum pakai. Ini aku akan bawa juga. Dan berikutnya ini sepatu yang berheel dari Guess sendiri. Lihat nih, masih baru, belum saya pakai. Sekalian dengan tasnya. Ini saya beli di toko Guess sendiri yang ada di Centrum West. Saya pernah pakai sekali, habis itu nggak dipakai lagi. Ini ada dompetnya ya. Dan berikutnya ini tas yang dari Michael Kors sendiri, saya juga akan bawa pulang. Tas ini saya beli di Bayenkorov. Dan berikutnya ini sepatu sneaker yang dari Lacoste. Itu juga saya akan berikan kepada kakak saya. Kebetulan dia juga nggak ada sepatu. Jadi aku pikir aku banyak sepatu sneaker dan ukuran kaki kita kan sama. Jadi aku bilang aku punya ide, aku bawa sepatu sneaker ini buat kamu kalau kamu suka. Wah, dia senang sekali. Kayaknya itu aja yang saya perlihatin kepada besti-besti ya. Dan hiasan-hiasan GP-GP buat rambut. Dan berikutnya kamera ini juga ya besti-besti yang merek Canon yang gede ini akan saya bawa pulang untuk diberikan kepada mereka. Dan berikutnya ini dipasang di telinga, ini juga saya akan bawa pulang untuk diberikan kepada mereka di Indonesia. Dan ini masih ada juga beras-beras yang saya akan bawa pulang. Dan ini untuk buat rambut, ini juga bando-bando ya toh. Jadi ya itu besti-besti, aku lagi sibuk-sibuk ya. Jadi besti-besti, inilah laptop MacBook saya yang dulu, yang untuk pertama kalinya saya beli. Ini model yang dulu, oke. Dan laptop ini ada protectnya ya, supaya kalau jatuh dia gak akan pecah. Dan ini kabel untuk charge baterainya. Dan ini laptop MacBook saya yang baru. Lihat nih besti-besti, ini plastik, oke. Kalau kalian mau ganti yang baru silakan. Tuh. Oke, dan nanti saya akan beli yang baru untuk ditaruh di MacBook yang baru ini. Jadi ya, laptop saya yang dulu ini akan saya bawa ke Indonesia biar dia bisa pakai untuk belajar. Sampai dia berkata, ternyata Mama Irna nggak pernah lupa janjinya. Ya iyalah, kalau Mama Irna janji pasti selalu ditepati. Jadi ya, gayanya cuma ini aja video saya buat hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih besti-bestiku yang baik, yang ganteng, yang cantik. Terima kasih buat orang-orang baik yang selama ini selalu memberikan support, dukungan, dan komen-komen yang positif di video saya, dalam hidup saya bersama keluarga saya di sini. Terima kasih banyak besti-besti, dan Tuhan berkati kita semua. Bye bye.